Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara fungsi Al-Quran diturunkan kepada manusia adalah sebagai an-nur, sebagai cahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dan membuat dan serta menamakan satu surat dengan surat An-Nur. Karena di surat itu berisi cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua, baik untuk skala pribadi, keluarga, masyarakat, sosial, dan seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Cahaya yang akan memberikan kepada kita penerang dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quranul Karim yang kita baca, yang kita pahami, yang kita amalkan, hendaknya kita fungsikan dia sebagai cahaya bagi kita semua. Cahaya bagi ucapan kita, bahwa orang-orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim, ucapannya santun, baik, mulia, beretika. Al-Quranul Karim juga berfungsi memberikan cahaya dalam spiritual kita, dalam hati kita. Sehingga ruh kita hidup, spiritual kita meningkat, dan semangat kita menggelora. Al-Quranul Karim juga berfungsi memberikan cahaya dalam amal-amal kita. Tatkala kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dia akan memberikan efek positif bagi orang-orang yang di sekitar kita. Ada aura positif yang dirasakan oleh kita dan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah fungsi Al-Quranul Karim sebagai cahaya bagi kita. Cahaya bagi ucapan kita, cahaya bagi amal kita, cahaya bagi hati dan jiwa kita, cahaya bagi kehidupan kita secara umum, cahaya yang akan menemani nanti kita di alam kubur, cahaya yang akan membackup kita nanti ketika kita berada di padang mahsyar, dan cahaya yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Itulah fungsi Al-Quran sebagai cahaya. Di antara fungsi lain daripada Al-Quranul Karim adalah sebagai hukman Arabiyyah. Wa kadzalika anzalnahu hukman Arabiyyah. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau satu kitab yang penuh dengan hukum-hukum yang berbahasa Arab, yang dipahami dengan konteks bangsa Arab dan bagi manusia seluruhnya. Bahwa di dalam Al-Quranul Karim berisi hukum-hukum yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Hukman. Maka kalau kita punya permasalahan dalam hukum, maka kita jadikan Al-Quran sebagai fungsi pemberi hukum dari apa-apa yang kita perselisihkan. Karena dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi Al-Quran yang lain adalah sebagai kitab yang penuh dengan hikmah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin dan demi kitab yang penuh dengan hikmah. Di antara fungsi Al-Quran yang lain adalah sebagai busyra, sebagai pemberi kabar gembira. Di dalam Al-Quranul Karim
banyak sekali Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar-kabar gembira bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Baik itu dengan pahala yang berlipat ganda, kemudian dengan pahala yang besar, dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dengan segenap pahala dan balasan yang tidak bisa kita bayangkan. Tapi Al-Quranul Karim memberikan kepada kita kabar-kabar gembira itu, supaya kita bersemangat dan antusias dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Ketika kita lagi tidak bersemangat beribadah, maka Al-Quran akan memotivasi kita dengan kabar-kabar gembiranya agar kita bersemangat dan antusias dalam amal soleh. Ketika kita tidak bersemangat dalam membaca Al-Quran, ayat-ayat lain akan memberikan kabar gembira kepada kita bahwa orang-orang yang baca Quran, dia seperti orang-orang yang berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bisnis yang tidak pernah merugi. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ini adalah kabar-kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang akan memberikan kepada kita motivasi-motivasi dalam kita beribadah. Apalagi tatkala kita melaksanakan ibadah puasa, maka kabar gembira itu berlipat-lipat gandanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran dari yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia itu sendiri. Jadi Ramadan, bulan Al-Quranul Karim, bulan di mana Allah berikan kabar gembira kepada kita. Maka ini kita perlu fungsikan Al-Quran untuk memberikan semangat kepada kita, memberikan ghirah ibadah sehingga kita bisa mendapatkan balasan-balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Marilah sama-sama kita menggunakan Al-Quran ini dan memfungsikan Al-Quran ini sebagaimana mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.